Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kata-kata ini sering diulang. Abah menyampaikan di kuliah tarbiyah maupun di bulanan ketika beliau masih hidup, yang disebut toreko itu harus ada talqin baiat. Talqin baiat zikir. Kemudian dulu almarhum Mu'alim Suryadi pengen ngerubah, jangan baiat, talqin zikir aja. Tapi kan Abah mengatakan harus ada talqin baiat. Apa sih fungsinya? Apa sih gunanya? Kegunaannya apa? Harus ada baiat. Tadi kan Pak Topik, di luar itu ada baiat baca syahadat, ya, itu orang NII. Biasanya dari kontrak ke kontrakan itu. Sekarang udah nggak ada kan? Masih. Nah, kalau baiat di toreko kan sudah dialamin sendiri kan. Mungkin awal kita mau talqin itu masih ada prasangka, oh ada talqin sih, sedangkan di talqin itu orang yang sudah mati, ya kan? Umumnya di masyarakat seperti itu. Kok ada baiat? Nah, kebenaran mungkin ada yang mendengar baiat kan? NII baiat, Islam murni baiat, semua pada baiat. Akhirnya alergi dengar baiat karena banyak oknum kayak gitu. Saya juga ketika diajak talqin baiat zikir, ya masih bertanya-tanya apa sih? Ternyata proses di Abah itu sebelum talqin baiat ada mandi tobat, sholat tobat. Kan udah dilakuin ya? Mandi tobat, oh begitu mandi tobat itu. Mungkin yang belum pernah ngalamin sebelumnya, ibu-ibu misalnya, berarti dimandiin dong kita, gitu. Karena ada curiga-curiga seperti itu, Pak. Dimandiin dong. Padahal mandi tobat mandi sendiri. Nah kalau PD ngebimbing ya bagi orang yang awam, yang nggak bisa dibimbing. Kalau bisa sendiri ya sendiri, biar PD ada kerjaannya. Gitu. Jadi proses sebelum baiat itu ada mandi tobat, sholat tobat. Apa sih tujuannya? Mandi tobat memang ada anjurannya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Orang untuk taubat nasuha itu harus di hadapan guru mursyid. Nggak bisa taubat sendiri tuh nggak bisa. Saya mau taubat nasuha, nah itu pengakuan. Makanya dalam kitab Safinatul Qadariyah dapat kitab dari Barnis tuh. Jadi seorang murid pengen taubat itu harus dengan guru mursyid, pembimbingnya. Kenapa? Karena si mursyid tahu kotoran-kotoran najis maknawi atau kotoran-kotoran yang menghalangi ruhani seorang murid, mursyid tahu. Makanya Abah prosesnya mandi tobat ya, sholat tobat. Itu berbeda nggak sama syariat? Ya sama sih, mandi tobat ada nggak di syariat? Ada, cuman tata caranya nggak dikasih tahu. Sholat tobat ada nggak? Ada. Kalau dalam ini sholat tawabin ya. Sholat awabin. Sholat orang-orang yang tobat. Jadi ketika mandi tobat, sholat tobat itu nggak ada pertentangan, dan nggak? Kalau udah ada Itu kan nggak ada pertentangan tuh. Cuman proses secara rohani itu mandi tobat, di Abah nih mandi tobat, tujuannya apa? Ilmu sebelum kita masuk ke Abah banyak ilmu tuh.
ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, wah macam-macam ilmu. Makanya suruh mandi tobat. Secara rohani itu dibersihkan tuh badan kita, karena itu akan jadi penghalang perjalanan rohani seorang murid menuju Allah. Makanya ada istilah mandi tobat, itu mah simbol. Mandiin tuh pakai air ya kan, tapi abang ngasih bacaan kan. Kalau mandi tobat bacain tuh airnya, doain Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan warraka wa anta khairul munzilin. Karena menurut penelitian air kalau dibacain doa katanya berubah. Bukan proses. Abah ngasih tuh doanya. Sebenarnya doa buat nempatin rumah baru gitu. Ya kan? Nah, air itu kemudian ditumpahkan ke kita dengan niat nawaitu ghusla taubat an jami'il junub, diajarin sama guru. Jadi itu pun ada ijazah dari Abah. Tanpa ijazah dari Abah, dosa kita nggak bakal gugur. Kita nih, ginian mah gampang, beli aja di buku-buku doa, ya kan? Ya silakan. Tapi kata-kata nawaitu ghusla taubah an jamil junub itu mahalnya apa? Karena ada ijazah dari mursyid. Dari kita mengatakan nawaitu ghusla taubat an jamil junub, disitulah dosa-dosa dari ujung pala sampai ujung kaki rontok. Termasuk amal-amalan. Amal-amalan kita itu rontok semua. Nah, ketika amalan itu masih ada yang di luar, ya amalannya ada, khodamnya sudah lenyap. Mau dipanggil lagi, panggil, silakan panggil aja. Tapi itu nanti jadi penghalang tuh, mawani. Jadi hal-hal yang menghalangi seseorang murid, seorang salik untuk beribadah atau usul kepada Allah. Setelah proses itu ada sholat hajat. Kenapa sholat hajat? Karena kita banyak hajatnya. Tapi hakikatnya yang sholat hajat itu ya guru gitu. Nah, proses lagi sholat jamaah subuh ya, benar gak? Habis itu ngikutin guru zikir 165. Yang baru bingung, itu ngapain zikir 165? Ya ikutin aja. Tiba-tiba diriungin, bikin bingung lagi. Ayo rapetin lututnya, bingung lagi. Yang baru pasti bingung kan? Oh ternyata ngerapetin lutut sama lutut itu ada sejarahnya. Yaitu ketika Jibril dengan Nabi Muhammad mengajari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan tentang hari kiamat. Itu ada dalil-dalilnya, ada bicara dalil. Kemudian ada proses di situ, proses si murid, si salik ngikutin apa yang dikata guru. Itu namanya talqin. Ayo ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah. Kalau di buku Abah kan Sayyiduna Muhammad bagi pemula. Ikutin. Nah itu talqin tuh, dituntun. Itu kan sangat indah, dituntun sama guru. Kita nggak tahu bacaannya. Nah disitulah kita dituntut simak, mendengarkan apa yang dikata guru. Secara zahir itu yang nalkin mu'alim tab. Mu'alim tab mah sebenarnya cangkang, dan beliau itu yang nggak punya wewenang untuk menalkin, cuma beliau dimandat suruh jadi badal talqin yang bikin ribut keluarga. Kan mu'alim tab dipanggil kan, udah tab situ aja yang nalkin. Setelah mu'alim Suryadi almarhum, akhirnya itu jadi perselisihan sama orang-orang senior. Kok yang nalkin berjalan? Ketika kuliah tarbiyah dihilangkan berarti ngelanggar aturan Abah. Tarbiyah itu sampai hari kiamat harus ada. Nanti setelah mu'alim tab kita nggak tahu siapa kan, ya.
Nah, perjalanan-perjalanan seperti ini, kenapa banyak ikhwan nggak ke Bogor? Itu banyak isu-isu yang harus kita buang. Kita belajar kepada Syekh Abdurrahman melalui jasad. Apa melalui ruhnya? Kalau kita belajar sama mursyid jasad doang, habis tiarap. Karena mereka itu belajar sama abad cuma cari muka. Mukanya satu, pengen dua, pengen tiga, cari muka. Orang yang belajar cari muka hilang nggak? Hilang nggak dari Bogor? Hilang. Di Ciputat hilang nggak? Enggak. Belajarnya bukan ke jasa Syekh Abdurrahman, tapi ke siapa? Ruhnya. Nah, itulah perlu pelajari tuh moto toreko. Ini Iwan nggak belum paham ke surah Al-Fatihah ayat 10 nih. Innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Itu kalau bahasa balago, innalladzi yubayyi'unaka, orang-orang yang berbaiat kepadamu. Kan itu ada domir dulu kepada Rasulullah. Rasulullah ada nggak Karam? Kagak ada jasadnya, tapi rohaninya ada. Masuklah ke sahabat, masuklah ke tabiin. Sekarang masuk ke al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya itu harus dipilah-pilah ulama yang mana. Yang diharapkan ulama warosah. Warosah itu kata Ibnu Arabi itu orang yang mendapat nur Muhammad. Itu cahaya nggak bakal padam. Kenapa Abah dibilang mursyid masa kini? Karena Abah Hoer membuat pernyataan, membuat statement bahwa Syekh Abdurrahman, bahasa namanya syariatnya Ilyas Kosasi, Abah Ilyas, itu namanya tercantum di Laul Mahfud sebagai al-ulama warasatul anbiya. Yakin nggak tuh? Berarti murid Abah yang kemarin saya bilang ini umat Abah, berarti kita sudah berbaiat. Apa sih baiat itu? Janji setia. Apa janji setia yang diajarin ketika ditalkin? Rodi itu billahi roba. Apa sih rodi itu? Aku ridho, aku rela, aku senang. Tuhan Allah sebagai Robban. Terus Nabi Muhammad sebagai utusan, Quran sebagai imamnya. Yang terakhir itu yang jarang orang tahu, rodi itu bika sayhon wasitotan ilallah. Coba yang talkin nanti kalau gak percaya ikut talkin ulang dah. Duduk aja. Apa sih di ujungnya, ada nggak? Rodi itu bika sayhon wasitotan ilallah. Aku ridho, aku rela. Sayhon, guru. Siapa gurunya? Syekh Abdurrahman. Jasadnya siapa? Walim Tabrani yang nalkin. Aku ridho Syekh Abdurrahman sebagai guru mursyid untuk wasilah sampai kepada Allah. Disitulah baru ruh para murid Abah yang ditalkin awal dicantelkan. Tahu dicantelkan? Ruh hewannya berubah jadi rohmu mudok. Itu di situ. Nah, itulah yang disebut innalladzina yubayyi'unaka. Orang-orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini. Yang kemarin saya bilang, minggu kemarin, kalau dicari di tafsir nggak bakalan ada. Dicari di fikih nggak bakalan ada. Dimanapun, di kampus, di perguruan tinggi, di pesantren nggak ada. Karena innalladzina yubayyi'unaka, itu yang memberikan tafsiran takwilan adalah Syekh Mursyid. Dan kita jangan terobok-obok dengan orang yang anti toreko. Wah, itu bisa-bisa dia aja, takwil dia aja, gitu kan? Karena orang-orang yang anti toreko pasti berdalil nggak? Kan yang namanya dalil itu harus mayoritas dong. Sampai di kitab Al-Itqan Ulumul Quran, ketika saya belajar sama Mu'alim Safi Azami, dibilang apa? Itu yang nyarang Imam Sayuti, seorang ahli fikih. Ahli fikih wajar dong mengatakan bahwa tafsir orang sufi adalah dolalah, begitu.
Dari kata-kata tersebut akhirnya apa? Semua orang sufi dianggap sesat. Siapa yang ngomong? Ya ulama syariat. Makanya ulama syariat nggak bisa nilai ulama toreko, ada di Iqazul Himam. Tapi ulama sufiyah tetap bermazhabnya kepada 4 mazhab. Tapi ulama syariat nggak boleh mengklaim, memberikan hukuman bahwa tafsir sufiyah sesat. Gara-gara itu tuh ada di kitab Al-Itqan. Akhirnya orang yang belajar syariat, oh iya, sekarang nggak ada tuh mursyid yang sebenarnya, begitu kan? Coba deh tanya sama orang-orang yang ngaji di luar. Mereka ngaji tafsir, ngaji fikih, atau ngaji tasawuf, dibilang apa? Karena yang kiainya atau ustadznya atau si tutornya tasawuf itu bukan tingkat mursyid, akhirnya mengatakan apa? Tidak ada sekarang, zaman sekarang mursyid yang sebenar-benarnya, hanya ngaku-ngaku Akhirnya kita nih yang belajar tarekat bimbang lagi nggak? Bimbang, jangan bimbang. Nah, makanya di sini diperkuat. Jadi innalladzina yubayyi'unaka, siapa itu orang-orang yang berbaiat kepadamu? Nah, mursyid masa kini siapa? Syekh Abdurrahman. Nah itu. Jadi nggak ada guru yang bisa mengangkat rohani kita, mengusulkan kepada Allah, hanya Syekh Abdurrahman. Bagaimana guru-guru sebelumnya nggak bisa? Nah sekarang rame nih, duit dedemit, sugihan, Samsudin, ya kan? Duit kesugihan kan rame sekarang. Dan dengar nggak? Syarif Rahmat tuh, duit kesugihan kayak ini. Si ini baru dikeluarin, datang lagi kesugihan, duit. Itu Kanjeng Dimas kan udah bebas nih, ada lagi. Nah orang tarekat jangan ketipu. Jadi mursyid yang sebenar-benar mursyid siapa? Boleh nggak kita mengklaim itu? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau Anda nggak percaya dengan Syekh Abdurrahman, ya silakan. Lihat aja sengsara mulu dunia akhirat. Karena sudah ditalkin gak percaya. Kayak si Yanti dibilang musyrik katanya. Torekoh musyrik. Waduh. Yang musyrik, emang torekoh musyrik? Kita sholat gak? Berarti sholat isya, sholat maghrib kita musyrik. Nah itulah orang yang dangkal pengetahuan tentang torekoh. Jadi innalladzina yubayyi'unaka itu nanti yang menghantarkan sampai ke Syekh Abdurrahman siapa? Badal talqin murad. Kalau nggak ada badal talqin, kira-kira kita bisa nyampe ke Ka'bah? Kagak. Karena Abah sudah tidak berhak lagi nalkin. Makanya ke badal talqin gitu loh. Itu yang namanya muradnya. Jadi Abah udah nggak boleh. Nah maka cerita Abah Anom tuh, Abah cerita. Jadi Abah Anom itu nggak boleh nalkin. Kemudian nalkin ya. Makanya dibikin kholwat. Beliau kholwat begini aja kan berapa tahun tuh. Kelihatan oleh orang syariat true. Tapi lagi kholwat karena nalkin. Padahal Abah Anom nggak boleh nalkin lagi. Ini cerita Abah. Gak tahu nanti cerita di luar mah. Nah makanya Abah nggak boleh nalkin kecuali ningkatin dari 7 ke 8 ke 9 ke 10 diulas dari awal. Nah mu'alim tab dari 1 sampai 7 itu ada hierarkinya. Selain mu'alim tab ada nggak? Ya nggak ada di Jakarta mah. Pak Jelani yang biasa deket Pak Hendi udah mangkat gurunya Pak Abu kita nggak mungkin ke sana, ya kan, jarang nongol, bener gak? Yang kita lihat yang aktif khalifatusnya siapa? Ya mu'alim tab doang udah. Nah sekarang ada orang benci kepada mu'alim tab, tapi naiknya anak-anak buahnya suruh ke mu'alim tab. Kocak gak tuh? Kocak gak? Aneh. Gak suka dengan mu'alim tab. Tapi Iwan-Iwannya suruh naik kemana?
ke Bogor, naik ke yang lain dong. Kan aneh ya? Aneh nggak tuh? Nah makanya janganlah sama guru seperti itu, jangan. Apalagi mempengaruhi ikhwan, kagak bulanan. Kira-kira pembimbing itu gimana? Hah? Ciputat, nggak boleh bulanan. Karena di sana udah acak-acakan. Yang dosa siapa? Bimbing. Iwan kan orang baru, orang-orang yang nggak ngerti, dia ikutin aja. Kenapa? Wasilahnya. Ingat lu wasilah, hati-hati. Banyak Iwan yang nggak ke Bogor. Kenapa? Bahasanya di Bogor sudah karomahnya kagak ada, abahnya udah nggak ada. Sampai mereka coba gali kuburan abah, ada nggak begitu? Nah disinilah harus diperkuat keistiqomahan konsisten kita kepada Syekh Abdurrahman. Kenapa saya bicara Syekh Abdurrahman? Mungkin orang dengarnya apa? Jemu, benci. Silakan. Benci Anda dengan Syekh Abdurrahman, ya silakan. Ntar buktiin Yomanadu Pulau Nasimbi Imamim. Siapa yang berdiri itu? Abah Guru berdiri dulu, bukan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah sama kita kenal gak? Kita tuh bau busuk, mutanajis. Yang dikenal siapa? Guru, sosok siapa? Syekh Abdurrahman. Soan kita ke Nabi Muhammad, emang siapa? Kan orang gini, saya yang nolong saya, nanti syafaat Nabi. Itu kan orang awam loh. Orang khusus yang ngasih syafaat itu siapa? Guru. Makanya Syekh Abdurrahman jangan kogoya dengan Syekh Abdurrahman. Cari kiai, nggak bakal selamat lu sama kiai mah. Ayo, kiai lain cari selain abah. Maka saya bilang karuhun itu bisa ke dunia pengen ketemu anaknya melalui izin siapa? Masih nggak percaya? Masih nggak percaya? Sama abah percaya nggak? Kalau abah itu ngelampin dunia akhirat percaya nggak? Kalau nggak percaya keluar kayak Burika tuh. Keluar kan nggak percaya sama abah. Kenapa? 15 juta atako kagak kobul. Pak Ari kagak nunduk. Akhirnya mental nggak? Lagi ngapain ngatakoin laki, bener nggak? Terlalu apa namanya? Terlalu hina. Masa laki diatakoin? Pakai pelet aja cukup ya? Diatakoin 15 juta. Kata Umi, nanti kalau kagak dikobul jangan marah ya. Akhirnya nggak dikobul kan? Yang terjadi mental, pindah mursid. Udah nggak bakal bisa balik lagi. Ini cerita nyata, hati-hati. Sama orang ketika hidup, dia belajar dengan abah, cuma hanya pengen dikenal sama abah. Orang itu ketika abah hidup, deket sama jasa saja, banyak gak? Wah, itu yang namanya abah lagi masih hidup, semua pada ini. Yang satu duduk ini, mas nggak boleh, ini tempat khusus. Wah, ada kan itu. Saya sampai diusir, mas. Oh, diusir deh. Dekat sama jasad abah. Memang berjasa. Sampai saya dibilangin, mas, di situ dekat sama abah, nyari muka katanya sama abah. Kan saya di depan mulu tuh. Nggak bakalan sejengkal pun dapat ilmu guru mursyid. Digituin saya. Oke, saya tantangin. Siapa yang tiarap? Akhirnya yang begitu tiarap gak? Tiarap. Jadi disangka kita nyari muka, duduk depan abah. Kan saya dianggap ini, intal sama Sodik. Kenal Pak Sodik gak? Ini kenal ya? Sodik kenal. Yang Maruya saat kenal ya? Iya. Iya, Pak Sodik tuh. Apa? Hah? Sidik ya. Apa dia bilang? Ente kalau ceramah jangan ngatur-ngatur orang, maksudnya ngacak-ngacak murid orang. Apa? Hormati guru sejaman. Saya udah ngomong gitu. Gak lama tabrakan, gak lama hilang sekarang. Itu orang-orang yang ngarun-ngarun hilang semua nggak? Hilang.
Karena kita jujur, yang belajar ketemu guru mursyid, yang kita cari dari guru mursyid apa? Keselamatan, betul gak? Ketenangan ji. Jadi belajar sama Abah bukan cari muka. Saya bilang orang yang dekat dengan jasadnya Abah sekarang masih ada nggak? Ada nggak? Gak ada. Karena mereka melihatnya Abah. Setelah Abah kagak ada, mereka hilang. Murid Ciputat jangan begitu. Bukan Abah nggak ada, karena Anda nggak bisa ngelihat. Lebih baik kagak diperlihat. Kalau diperlihatkan ngaku-ngaku, Abah datang ke rumah saya. Gak usah ke Bogor lagi karena saya orang khusus. Abah aja mampir ke rumah saya, ngapain ke Bogor? Yang terjadi, nah banyak begitu. Kita ikut aturan Abah guru aja ya, betul nggak? Harian, mingguan, bulanan. Jadi innalladzi yubayunaka, kita nih umat Syekh Abdurrahman masuk ke ayat itu? Masuk. Sudah masuk kan? Siapa yang bisa mengarahkan ke situ? Badal tal. Siapa badal talqinnya? Mu'alim kusnadi jasadnya. Mu'alim tab jasadnya. Sampailah innalladzi yubayunaka. Benar gak? Bang nih. Berarti orang yang sudah ditalqin sama Abah, apa kata Allah? Innama, hanya saja yubayunallah, dia sudah berbayat kepada Allah. Nah, itu namanya alat hasr, alat koser. Jadi yang namanya orang yang sudah berbayat kepada mursyid masak ini, hakikatnya dia sudah berbayat kepada Allah. Berarti murid Abah yang sudah ditalqin sudah ada perjanjian dengan Allah melalui guru mursyid. Siapa yang menghantarkan itu? Badal talqin. Berarti yang ngelanggar, kalau ngelanggar janji Allah gimana? Dosa. Itu ayatnya jelas loh. Ini murid Abah kalau memahami ayat ini di Bogor maupun di majlis lain, mereka nggak bakalan nyalahin orang yang berbaiat kepada mursyid masakin. Jelasnya kepada Syekh Abdurrahman, maka hakikatnya orang ini sudah berbaiat kepada Allah. Siapa tuh yang berbaiat? A, B, C, D, Apis, Pak Taufik, Bang Mamu, semua. Berarti udah ada perjanjian kan dengan Allah? Yang ditalkin berarti udah ada perjanjian dong. Kalau ngelanggar, kalau kita ngadu ke siapa? Nah ini yang bikin orang pusing nih. Kan tadi kita sudah innalladzi yubayunaka melalui badal talqin ngajarin nih, ayo rodi tubika sayhon wasitotan ilallah. Aku ridho, aku rela engkau sebagai guru mursyidku, sebagai wasilah, media, pelantara, jembatan untuk sampai kepada Allah. Berarti kita udah berjanji kepada mursyid. Masa kini di situ roh mudok kita ngadep ke Abah guru, jasad kita mah tidur. Bener gak? Lagi talqin tidur. Asyhadu alla ilaha illallah, ya tidur. Tapi kan itu nggak ngaruh si jasad mah. Roh mudopnya. Nah itu sisi rohaninya. Roh mudopnya ngadep. Kata Imam Ghazali juga, yang ngadep ke Allah tuh roh mudop kita. Ini jasad tinggalin nggak nih? Tinggal. Makanya banyak di medsos itu orang toreko itu akan utuh. Apanya? Roh mudop. Jasadnya hancur. Tapi kita ada kehidupan. Siapa? Abah udah nungguin tuh. Siapa nih yang udah meninggal? Udah kumpul semua tuh. Kacung, siapa yang Pak Suryadi, siapa lagi tuh? Kalian ada yang mau ngikutin di sini? Hah? Nggak mau ngikutin nggak? Itu Abah. Nih, sini. Kumpul lagi ngaji. Emang kita ngaji bulanan di dunia doang? Itu ikhwan, ahwat kita yang sudah pada pulang ke rahmatullah, mereka sudah kumpul dengan Abah guru. Percaya nggak? Makanya Abah bilang bahwa akidah toreko di Abah
Tidak ada murid Abah ditanya sama mungkar nakir. Orang mungkar nakir takut sama Abah. Sering ditawasulin kan. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Id. Takut lah. Murid siapa? Abdurrahman. Ya udah. Itu loh. Abah kan pernah mengatakan dulu ya di kuliah tarbiyah. Murid Abah, laki-laki maupun perempuan yang sudah jadi murid Abah, tidak ada pertanyaan mungkar nakir. Bagaimana dengan hadis Bukhari? Bagaimana dengan kata-kata Ustadz Kiai? Nggak ngaruh, kata Abah. Dengerin nih Pak Topik, gak bakalan tanya mungkar nakir. Tuh, Abah tuh. Berarti kalau nggak ditanya mungkar nakir, kita selamat gak? Selamat. Dan kedua, murid Abah nggak bakalan ada di alam barja. Nah ini bahasa-bahasa gini nih, kagak disampaikan. Kan makanya saya dituduh itu bahasa-bahasa aneh. Abah nggak pernah, ya iyalah orang nggak pernah denger. Lagi kuliah tarbiyahnya kadang kuliah tarbiyahnya sebulan sekali lagi ada hajat doang. Nggak tiap hari ketemu Abah kan. Jadi ingat nih, kelebihan toreko Abah. Murid Abah yang sudah talqin bayat malas, jangan dalil loh, malas jikir, rajin jikir, selam, tapi jangan jadi dalil ya. Mentang-mentang ada ini malas jikir, gua mau malas jikir berselamat, jangan jadi dalil lagi kan. Pokoknya semua murid Abah yang sudah ditalqin, Abah katakan di kuliah tarbiyah, tidak ada lagi pertanyaan mungkar nakir dan gak ditaruh di alam barja. Berarti bertentangan gak dengan jumhur ulama? Bertentangan. Tapi Anda mau ngikut mana? Mau ikut fikih? Mau ikut hadis yang umumnya? Apa mau Syekh Abdurrahman? Ayo, di sini diuji lagi itu. Makanya kalau nggak dengar langsung dari Abahnya nih, ini kan dari Abah nih saya sampein. Si murid Abah goyah nggak? Apalagi benci sama badal kau, goyah dia. Akhirnya ikut apa? Hadis yang sering diucapin sama khotib, sering diucapin sama kiai ustadz. Jadi nanti kalau orang meninggal, berapa langkah ditinggal keluarga dan seanak keluarganya, datang mungkar nakir. Itu mereka orang umum, orang khusus? Tidak. Nanti suatu saat keluarganya murid Abah meninggal, pulang ucapin alhamdulillah. Berarti udah sampai sempurna dia. Alhamdulillah. Gak usah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sekali sih sholat hadiah kan? Iya enggak? Iya. Sholatnya sholat hadiah bukan sholat goib. Orang umum goib. Kalau di Abah sholat hadiah. Inna anzalnahu. Apalagi? Ya inna anzalnahu kan? Sama kul. Itu ternyata ngangkat. Itu ayat yang dibaca itu buat ngangkat ruh. Makanya dikasih sholat. Di Abah nggak ada sholat goib kan? Sholat hadi. Inna anzalnahu 11 ya? 11 kan? Inna anzalnahu 11 kulu. Berapa lupa lagi tuh. Inna anzalnahu sama kulu. Ternyata ayat itu buat ngangkat. Inna anzalnahu itu si murid Abah itu bisa ma'rifatullah. Dulu di dunia yang gak ma'rifatullah, gara-gara dari salat hadiah sama jamaah jadi ma'rifatullah. Pulang. Jangan heran itu rekomah. Kok berbeda dengan umum ya ini? Karena kita sunnah udah innaladi yubayunaka inama yubayunullah. Jadi semua murid Abah sudah di Ciputat. Berarti kita udah ada suatu ikrar baiat kepada siapa? Abdurrahman. Berarti inama yubayunallah, hakikatnya kita berbaiat kepada Allah. Kita nggak mungkin langsung ke Allah, benar gak? Emang kita bisa baiat kepada Allah? Ya Allah saya berbaiat. Kocak gak itu? Nah, badal talqinlah yang mengarahkan ke innalladzi bayunaka, akhirnya innama yubayinullah. Nah, kita nih
dikatakan oleh Abah orang khusus. Kenapa orang khusus? Yaitu ngajinya khusus. Ngajinya hanya harian, mingguan, bulanan. Bagaimana ada pengajian di samping kita, tetangga kita baca Yasin, baca, itu hukumnya fardu kifayah. Paham nih? Jadi, oh yang ini tadi. Ini anzalnahunya 3. Itu sholat kadang ini ya 11 ya 10. Jadi di Abah itu sangat diperhatikan. Nah, ketika kita sudah masuk Toreko, berarti wujud kita sudah jadi murid siapa? Status kita jadi murid. Nah, berarti umat Syekh Abdurrahman. Ketika jadi umat Syekh Abdurrahman harus ikut aturan. Ketika ada iming-iming dari luar, iklan-iklan dari luar, begini-begini, umatnya Syekh Abdurrahman kegiur apa kagak? Hah? Kegiur nggak? Oh nanti kalau masuk ini nanti dapat surga. Ya kan dibohongin mulu kita tuh. Makanya di Toreko nggak ada pembohongan. Toreko tuh nggak ada pembohongan. Praktek ya itu tadi. Murid Abah nggak bakalan ditanya mungkar karena kalau ditanya mungkar nakir, alasan Abah, kalau kamu ditanya mungkar nakir di dalam tarbiyah, sebelum nanya man robuka digebuk dulu pakai godem. Terus 70 hasta nancep. Congkel lagi. Man robuka sebelum nanya digebuk dulu. Dem. Ayo. Coba bayangin. Berarti orang-orang yang mereka keyakinannya ditanya mungkar nakir digebukin dulu. Ya kan? Di umum kan begitu kan Ustadz Kiai kan? 7 langkah. Iya. Abah bilang murid Abah akan selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Andai ditanya kata Abah, sebelum ditanya marbuka digebuk dulu sampai 70 hasta masuk. 70 hasta berarti berapa ini nih? Dopa. Dus. Congkel lagi. Sebelum ditanya marbuka digebuk lagi. Untung nggak kita masuk jadi murid Syekh Abdurrahman. Ngajinya cuma harian, mingguan, sama bulanan. Bulanan nggak suruh baca Yasin, bener nggak? Iya. Nggak suruh apalan lagi, cuma duduk ngikutin apa yang dikata yang petugas, ngedengerin dongeng Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Ringan nggak ngaji kayak gitu? Ringan nggak? Daripada ibu-ibu ngaji suruh baca Quran atu-atu pada miris ya, Bu ya. Ayo baca Quran atu-atu, besoknya kabur semua. Di manakib ada nggak suruh baca Quran? Kagak. Ngobrol. Santai. Santai nggak? Paling yang ngoprek-ngoprek si Ukong, bosen dia. Ngapain ngoprek-ngoprek orang? Pergi aja sendiri ya. Karena Toreko itu udah masing-masing kan. Manakib itu lingkaran jauhiyah udah. Anda duduk di mana ke di mana termasuk manakib nggak? Manakib. Yang mau di dalam ya mangga di dalam bagus. Yang mau di atas mau di bawah boleh nggak? Itu lingkaran manakib nggak? Suaranya kedengeran nggak? Apalagi di Abah Anom lihat manakib tuh ya. Ada yang di atas, di bawah. Di kita mah kan jarang-jarang. Kenapa tuh begitu? Setiap manakib kagak pernah penuh. Lagi ada Abah, penuh. Lagi haul Abah, penuh. Pas manakib, sepi. Kenapa tuh? Ada apa di balik itu? Karena kurang doktrin. Karena nggak tahu keutamaan manakib. Akhirnya apa? Datang malam, besok paginya balik mau kondangan katanya. Gimana itu? Sedangkan manakibnya kapan? Pagi sampai beres, sampai salaman gugur dosa baru pulang. Pulangnya kemana?
Hah? Pulangnya kemana? Itu pulangnya ikhtiar kata Abah. Rumah kita di mana? Bogor. Nah, kita pulang ikhtiar. Ntar bulan depan datang lagi. Pulang lagi ikhtiar. Bulan depan datang lagi. Kita terikat gak tuh? Ketika terikat merasa berat gak? Ya yang tukang kondang-kondangan mah berat lah. Jangan manakib duluin, kondangan belakangan. Gak harus nyari nasi sepiringnya kan? Kondangan bisa belakangan gak sih? Duluin dulu perintah guru, beresin, udah baru kondangan. Masa makanan habis? Nggak habis juga nggak apa-apa kan kondangan. Nah, ini mau nggak? Malah kondangan yang didahulukan. Perintah guru duluin. Kenapa dikatakan perintah guru duluan? Karena kita tadi innalladzina yubai'unaka inama yubainallah. Ketika kita berbaiat kepada Syekh Abdurrahman melalui badal talqin, berarti kita sudah berbaiat kepada Allah. Ngelanggar aturan itu apa kata Allah? Paman nakasa fa inama yankusu ala nafsi. Barang siapa yang melanggar baiatnya maka bahayanya tanggung dewek. Tanggung sendiri. Mau sakit mau apa? Tanggung dewek. Kan ada aja, bengek lah. Kista lah. Ayo. Karena ayatnya jelas. Surah Al-Fatuh ayat 10. Ngelanggar bayatnya, lihat. Apa? Hati kagak tenang. Di ayat itu ada nggak? Ya doa pokaidim. Nah, ketika kita sebat sama guru mursyid, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Artinya kekuasaan Allah itu ada di guru mursyid. Digambarkan tangannya di bawah pala-pala semua Ikhwan, bahasa hirkoh itu loh. Kalau pengen tahu. Jadi di Toreko Abah nggak ada ruginya. Menang banyak. Orang duduk doang selamat. Ya. Daripada Kanjeng Dimas cuma duit-duit doang. Akhirnya selamat juga kagak. Kan banyak orang yang iklan itu. Tapi Abah nggak mengiklan kan? Yang ngamalin la ilaha illallah, zikir jahar, zikir rofi, zikir siri, khotaman, mingguan, bulanan, Abah jamin selamat dunia akhirat. Dan Abah akan di pintu surga. Kan di luar dia. Kalau ada murid Abah ke neraka, Abah nggak mau. Akan cari seperti sifatnya kayak Rasulullah. Pengen bukti ya nanti, ya kalau pengen sekarang nggak apa-apa, duluan minta. Pengen pulang itu silakan. Kita masih di dunia masih doyan nggak? Masih senang di dunia nggak? Ya udah amalin aja ajaran Abah. Tapi kalau sudah umur tua-tua ya nggak mungkin lama gitu. Ya, kemarin saya dulu guru hikam ke Ibu Nyamin pulang. Padahal saya lagi bulan puasa Syawal pengen ketemu beliau gitu. Pengen ngobrol. Masalah. Makanya mudah-mudahan Bahrudin balik dia ke sini. Bahrudin udah ditalkin loh sama bininya kan. Jangan kena jabatan lah. Kesini lagi Pak Herul mana? Bis. Herul. Kontek-kontek tuh Pak Herul, balik gitu. Pak Herul kan tuh rajin nyari ilmu Abah ini kan. Setelah udah dapat ngikutin Jayadi sih, supir driver yang hilang. Jadi di Abah ini jaminannya ada nggak? Ada. Pokoknya jaminannya selamat dunia akhirat. Kita yang anaknya ditalkin nih, kita kan punya bapak ibu nggak? Punya engkong, punya kesana buyut. Apa buyut? Kumpi ya? Kesana tuh. Itu selamat gara-gara siapa? Kita jadi murid Syekh Abdurrahman. Jadi orang tuanya yang sudah tiada, sudah ngeduluin, jangan bersedih.
Kan kita sering baca Fatihah tuh, summa ila arwai abaina wa umatina wa jadi udara ama abah kucuran rahmat. Jadi mereka tersenyum. Kenapa mereka tersenyum? Alhamdulillah, anakku jadi anak soleh solehah. Gara-gara siapa? Innalladzi yubayunaka tadi. Situ belajar sama kiai sama ustadz belum tentu jadi anak soleh solehah, baru katanya doang, ya kan? Oh dia mah ngaji sama kiai soleh, ya soleh dilihatnya doang johirnya. Batinnya, kalau kita tuh soleh solehah, batinnya nggak tahu jasanya mah, bener gak? Batin kita bisa soleh nggak? Karena sudah terkait dengan apa? Roh kita rohmu mudok, tapi jasad kita nggak tahu soleh apa kagak, ya kan ya? Sholat ninggalin, ini ninggalin kan nggak soleh ya? Tapi roh kita soleh. Berarti belum sinkron, nggak apa-apa, namanya murid nggak apa-apa. Jadi kita disebut soleh, ada ikatan apa? Hubungan batin murid sama guru. Dengan kalimat innalladzina yubayunaka inama yubayunallah. Berarti kita untuk bakti ke orang tua sudah terjalin rohani kita dengan orang tua kita, karena ruh kita nyambung kepada Syekh Abdul. Ini kalau cerita ini kayak dongeng. Kalau diakal-akalin gak masuk akal, bener gak? Tadi soleh apa gua gitu kan? Soleh pakai peci lagi ngaji doang, bener gak? Ya kan? Pakai jilbab lagi ngaji doang, di luar ya begitu. Ini kan lagi ngaji nih, ya sorban rapi, peci, ya kan ya. Kayak di bulanan, rapi nggak tuh Iwan? Ibu-ibu rapi nggak? Pulang dari ngaji? Tapi ruh kita soleh nggak? Soleh. Kenapa ruh kita soleh? Dididik harian, mingguan, Bu. Karena murid abah itu disiplin nggak? Disiplin, hariannya disiplin, alhamdulillah. Hariannya disiplin, alhamdulillah. Walaupun bolong-bolong, itu manusia, bener nggak? Bolong-bolong ya? Bener nggak bolong-bolong? Akuin. Butini sibuk sama laundrynya, akhirnya dikira tarikan 3. Ya iya, yang dikejar dunia. Pengalaman pribadi. Akhirnya dunia dikejar kagak dapet, akhirnya suruh balik ke ilmu ilmu abah. Kita telatenin, selamat dunia akhirat gak? Ya memang sih, untuk membuktikan keselamatan itu kita nunggu apa dulu? Mau mati silahkan. Tuh Pak Jadi suka ini, mau pulang gak pulang kan? Pak Jadi mau pulang mulu, kagak pulang-pulang. Nah, makanya kita belajar toreko happy-happy aja sih gitu. Belajar toreko di abah happy-happy aja, jangan terlalu so tua gitu loh. Ngerti nggak? Hah? Kan ada orang emang Pak tapi gak ada tua dia mah. Ya maksudnya artinya happy-happy aja. Jangan mentang-mentang toreko kemana-mana pakai sorban, ya kan? Mana-mana pakai udang-udang. Tapi murid abah alhamdulillah nggak ada yang udang. Kalau ada yang pakai udang-udang berarti orang belum talqin dia. Coba udah talqin, malu nggak? Malu. Lihat murid abah ada yang pakai udang-udang? Nggak ada. Kalau ya belangkon mah. Belangkon mah ini tuh. Tradisi. Jadi nggak ada yang pakai ini kan udang-udang. Sorban selalu diginiin, ya kan? Kenapa abah pakai sorban begini? Kan abah Anom pun begini, ngalangin latifah nih. Ini ada latifah nih, dihalangi. Takutnya dilihat sama siluman. Atau lihat sama orang hikmah. Orang hikmah kan bisa ngeliat, Bu. Wah, ada apa nih? Kita sih nggak tahu. Itu siapa di belakang? Mana? Itu aki-aki. Aki-aki pakai baju putih siapa? Karena abah itu di alam goib.
pakai baju koko yang biasa. Nih Abah nih pakai baju koko ini putih, peci hitam. Berarti Abah hidup gak? Hidup. Cuman sekarang mimpi ketemu Abah jarang ya. Ada yang sering? Hah? Ya kita doakan mudah-mudahan Bogor maju. Amin. Jadi Ciputat saya harapkan istiqomah. Amin. Jangan regret, cek orang Sunda mana regret. Ajek, mantap, netep. Udah saya Abdurrahman pegang. Kalau ibarat Sunan Kalijaga megang tongkat sampai belumut gitu kan. Karena istiqomah sama gurunya, bener nggak? Sampai belumut gitu kan. Kalau kita ngelihat cuma belumutnya doang sampai burung di sini kan. Nah, artinya istiqomah kita. Jadi jangan kepengaruh dengan iming-iming di luar Abah, ya. Oh, saya di sana belajar toreko sebulan dulu bisa ngeliat goib. Ah, nggak perlu. Emang kalau udah bisa ngeliat goib buat apaan? Hah? Kalau udah bisa ngeliat goib buat apaan? Kalau udah bisa ngobatin buat apaan? Mau? Jadi tukang ngobatin mau? Capek. Mau tidur, ada yang manggil. Makanya murid Abah jangan sok-sok ngetes. Ada orang kesurupan, dia tes pakai ilmu Abah. Sembuh, akhirnya orang itu nyari nggak? Emang enak, jam 1 jam 2 dia tidur, dia ketok-ketok. Enak gak? Kagak enak, makanya udah diem aja. Walaupun kita bisa tahan. Karena ilmu Abah itu gatal pengennya apa? Ngobat, jangan. Sekali Anda dilihat istimewa sama masyarakat umum, akhirnya dikejar-kejar nggak? Hah? Bulanan kagak, mingguan kagak, tamu banyak. Kalau udah tamu banyak, orang ngakunya apa? Alhamdulillah dengan karomah barokah Abah, tamu pada datang dari mana? Padahal dia lagi di apa? Diuji. Lebih baik kita ngumpet, sembunyi di dalam terang. Jadi kebiasaan ilmu Abah nggak usah ditunjukin. Takutnya kalau ditunjukin sekali, Anda akan jadi tempat sandaran. Kalau udah jadi tempat sandaran, berarti manakib susah, bulanan mingguan susah, harian juga akhirnya cuma tarikan 3 karena tamu banyak. Kalau orang sudah didatangin tamu, namanya apa itu? Duduk tekun, ya kan? Ilmu Abah nggak pakai itu. Udah amalin dulu, nanti suatu saat derajat kita diangkat seperti itu, ingat kata Abah, balikin ya ke Abah guru. Kenapa? Ilmu yang kita punya siapa? Gak ada punya kita. Ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Jadi jangan sering ngomong bil barokah. Nah, karena sekarang mungkin imannya udah kuat, saya buka bil barokah Abdurrahman. Bah, minta ini diijabah. Ujiannya harus siap. Satu pakai. Kan ketika Abah bibarakah wal karomah, Abah hadir itu. Sedangkan wirid kita tidak setimpal dengan memanggil Abah. Tapi Abah datang nggak? Kan saya bilang, murid itu malas, murid itu belum istiqomah, Abah hadir nggak? Hadir. Kenapa? Itulah Abah sayang kepada muridnya. Tapi si murid itu wiridnya nggak setimpal dengan bil barokah wal karomah. Makanya supaya setimpal bil barokah wal karomah, istiqomah. Paham nggak yang saya maksud bil barokah wal karomah? Setimpal nggak kita nih kepatuhan sama guru? Gitu loh. Kalau udah setimpal, udah ini, minta pun ke Abah malu, kecuali kepepet. Ihdir ya Syekh Abdurrahman. Ihdir ya, bukan uhdur. Ihdir ya Syekh Abdurrahman. Kalau kepepet, ihdir ya Syekh Abdurrahman. Ihdir tuh hadir. Karena bahasa wali jangan uhdur, nanti jin yang hadir. Ihdir kata Abah, ihdir ya Syekh Abdurrahman. Pernah nggak begitu? Pernah manggil Abah nggak?
Panggil, kali-kali jadi bandel. Bandel dulu biar tahu. Kalau nggak bandel, nggak tahu, ya kan? Boleh nggak bandel? Boleh, panggil abang. Bener. Habis tahu bener, udah jangan di ini lagi. Ini mau enggak? Panggil mulu. Akhirnya diuji mulu. Hah? Ya makanya di Abah itu dituntut kita harus harian, mingguan, bulanan. Abah ngelihat kita loh, Bu. Abah itu nyaksin kita cuek ke Abah, Abah tahu. Karena dia lagi sibuk sama dunia, gitu kan? Tahu Abah itu. Kalau kita ke majlis kerasa nggak sih? Kalau ke majlis Ciputat kerasa nggak? Saya tanya. Kalau dibilang secara logika, bayangin aja jadi maghrib sampai sekarang masih duduk di sini. Jasa capek nggak? Capek. Tiap minggu diceramain mulu. Ada yang ngomong begitu, ada nggak? Tiap minggu nih diceramain begini. Ya seperti itu. Diceramain ini kalau saya bosan, ya kita nggak bosan-bosan ya sama dikasih. Saya ngajak Pak Jai ini 3 bulan ya Pak Jai dia. Saya pikir ngapain ngajak ya. Tapi kan datang lagi nih. Sampai Pak Jai ini alhamdulillah 3 bulan baru dia. Coba. Nah sekarang saya nggak mau ngajak lagi. Udah yang bawaan yang ngajak lah gitu kan. Bang Mamu udah ikut alhamdulillah. Yang satu di WA doang. Aduh. Tapi doain aja lah, mudah-mudahan panjang umur. Karena digodain tuh satu-satu, nenek-nenek diambil atu-atu tuh nenek-nenek. Ya, makanya kita istiqomah terus. Kliwonan tetap ya. Tetap. Nggak 2 Rajab. Jangan nggak 1 Jumat. Karena istiqomah kita gitu loh. Kecuali di sana ada hirqoh, pembaharuan. Sana ada. Karena kan atako doang kan. Ya kalau ada hirqoh, misalnya ada berita di sana ada hirqoh, ya silahkan. Gitu. Mudah-mudahan untuk yang mengganti Abah biar cepet. Amin. Amin. Sekali lagi, jangan berbelot dari ajaran Syekh Abdurrahman. Syekh Mursyid itu memperhatikan kita. Jangan kita merasa nggak diperhatikan. Kenapa kita merasa nggak diperhatikan? Karena amalan abang nggak diistiqomah. Ketika kita zikir jahar, Abah Guru ada nggak di situ? Ada, karena amalan dari Syekh Abdurrahman. Ketika kita zikir Rafi, Abah Guru ada nggak? Ketika kita hotaman ada nggak Abah? Ada. Jadi kalau ada murid Abah merasa jauh dari Abah, berarti dia nggak istiqomah. Maka terus istiqomah. Jadi jangan sampai redup ya. Cahaya yang Abah udah ditanam, kita kan cahaya ditanam nih. Nih di Latifah ditanam nggak? Ditanam nih, ada tanaman Abah nih. Latifah Ruh ditanam, Latifah Siri ditanam, Latifah Hobi ditanam, Latifah apa ditanam, Latifah Nafsi ditanam, Latifah Kolab ditanam. Makanya murid Abah ketika sudah punya 7 latifah, bahkan yang sudah punya muraqabah atau khalwat tarbiyah, udah sekarang jangan terlalu mikirin isu-isu negara. Udah kita memikirin toreko zikir aja. Nah sekarang ada orang enggak, yang namanya toreko ngaji, ya kan? Ada nggak kayak gitu? Toreko kami, toreko ngaji, ada nggak? Ya kan? Pas kayak Bunyamin Mangka tuh ada tuh toreko kami, toreko ngaji. Ya silakan lu ngaji torekonya. Kalau kita torekonya bener nggak? Bersisilah nggak? Bersisilah. Jadi kalau ada orang bilang toreko ngaji, berarti torekonya secara bahasa, gitu loh. Toreko saya silaturahim, ya berarti secara bahasa.
Kalau yang disebut toreko Qadariyah wa Naqsabandiyah itu harus bersisilah dan ada talqin beat di zikir. Jadi untuk menjawab pertanyaan mereka, dia bilang, saya mah toreko ngaju kitab aja. Ya mangga, itu toreko secara bahasa. Jadi kalau kita toreko itu ada talqin beat zikir, di situ perjanjian kita dengan abah guru. Setelah perjanjian, ruh kita dipindahin tuh dari roh hewan, roh binatang ke roh mudhof. Berarti kita ada dua ruh jismani yang sekarang nih, roh mudhof kita juga ada. Berarti murid abah hebat nggak? Sebenarnya kalau didalamin bisa membelah dua. Kan ini ruh jismani nih, ada roh mudhofnya. Roh mudhof nih, itu yang kangen-kangen tuh roh mudhof kita, teman. Nggak tahu dah Iwan ada kangen-kangen nggak itu? Roh mudhof itu. Kalau roh jismani kita mah boboro kangen. Roh mudhof kita kangen tuh. Andai ini sebulan kagak ngaji atau nggak ketemu kayak sama abah, kangen. Itu roh mudhof kitanya. Kayaknya pengen ketemu ini gitu. Roh mudhof. Lihat ketika salam-salaman di abah, ketika Robi Yasir, ada yang nangis gak? Roh mudhofnya. Nangis. Beneran lagi banyak masalah lagi. Nangis kan juga ada nangis tuh. Nah, mudah-mudahan Jamaah Ciputat, murid-murid abah yang ada di Ciputat istiqomah. Jangan dengerin senior-senior kita, abang-abang kita yang mengatakan di Bogor sudah tidak ada karomahnya, abah yang udah nggak ada. Itu jangan didengerin. Kita tetap istiqomah. Murid Syekh Abdul Rahman, kita tetap istiqomah mengamalkan ajaran Syekh Abdul. Apapun kejadiannya, apapun halangannya, apapun ujiannya, tetap pegang Syekh Abdul Rahman. Apa Anda pegang kain ujungnya? Atau Anda pegang sendalnya? Atau mungkin Anda pegang ininya doang? Nah, apa kan pakai baju safari tuh? Pegang aja abah udah. Saya takutnya keluar dari abah yang terjadi serigala nanti. Serigalanya berupa Ustadz Kiai. Kalau kita kan orang khusus, serigalanya siapa? Kiai Ustadz. Makanya Pak Herul tuh ini lagi, Pak Herul suruh pulang, suruh balik gitu, sini. Jangan jangan jadi layangan. Itu kan masih jadi layangan. Untungnya gelasannya panjang, ya. Andai layangannya putus, diambil bocah, dirobek-robek, akhirnya apa? Nggak balik lagi. Mending balik lagi. Kan banyak orang yang udah lama jauh pulang ke Bogor. Ya kan Pak Edi cerita, ada orang mana tuh pulang sakit katanya. Ternyata pamit pulang dari abah. Seminggu kemudiannya innalillahi wa inna. Berarti murid abah akan seperti itu. Kangen ke pondok ya kan? Ini ngilang nih, udah lama ngilang. Kangen ke pondok. Bener kangen ke pondok. Ternyata pamit ruhnya. Kalau udah pamit ruhnya, kelar. Sama. Kalau bahasa malintan, daripada di dunia lu udah baiat kagak ngamalin, sakit lagi. Cuma jangan terlalu mistik juga tuh, ngeri, jangan, biasa aja. Jadi saya bilang belajar terus kan happy aja sih. Jangan sosok alim, jangan sosok ini, biasa aja. Ibu-ibu itu kalau udah punya latifah 7, udah matang, boleh bergaul sama siapa aja, silahkan. Tapi ingat, kita ada aturan. Aturan apa? Ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Yang saya bilang harus jadi ikan hidup di masyarakat banyak. Jangan jadi ikan asin. Kalau murid abah jadi ikan asin, ketika dimanisin jadi ketika diasinin jadi asin, ketika jadi kecut dikecutin. Berarti apa? Murid abah nggak punya pendirian. Mau ngaji kemana-mana kalau sudah latifahnya mantep nih,
akidahnya aja mantap, silakan Anda ngaji kemana-mana. Tapi akidah Anda harus Kuat. Kenapa saya ngomong selalu jangan ngaji keluar dulu, di Abah aja dulu. Nah kalau udah kuat nih, bener-bener kuat, silakan Anda berdakwah, ajak mereka. Kita kewajiban nyelamatin orang nggak? Wajib, karena kita punya ilmu selamat. Masa mau selamat sendiri? Ya, ajak dakwah itu. Kan dakwah nggak harus ceramah ya. Sekarang nggak bisa ngomong, di luar bisa ngomong. Nanti saya sumpahin bisa ngomong di luar. Amin. Ngomong toreko di luar bisa. Amin. Di sini kagak bisa karena ada guru. Semua murid bisu nggak di sini. Tapi ketika di luar, Anda diizinkan oleh Abah Guru, silakan Anda ngomong toreko, jelasin sejelas-jelasnya. Yang tadi nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong. Karena Anda kewajiban, kata Abah, selamatin orang. Tapi kalau yang diajak ngomong udah mulai nggak mau dengerin, ya udah nggak usah. Emang bukan nggak ada catatannya di Abah tuh. Kita ajak nih saudara apa, tahu gini. Tapi dia cuek-cuek, nah berarti udah nggak ada catatannya tuh. Kecuali Pak Jaidi 3 bulan, saya pikir ngapain saya ketemu Pak Jaidi. Habis ngajar saya tungguin, begini ngapain. Berarti kan ada catatannya tuh. Nah nanti nih Mas dong, berapa tahun? ada catatannya semua di Abah. Pak Topik juga dicatat ya. Yang sadat apa katanya di luar? Apa tuh? NII dia. Lupa itu. Ya pokoknya yakinin aja ya. Amalin, yakinin sekemampunya lah. Jadi omongan saya, ceramah saya yang dulu-dulu, jangan belajar keluar, di Abah dulu. Artinya apa? Mantepin ajaran Abah dulu, yakin sekuat-kuatnya, nggak kegoda dengan lain. Anda boleh bergaul dengan syariat, bergaul dengan agama yang apapun, tapi tetap di hati kita apa? Toreko. Pada wanaksa di bawah bimbingan Abdul Rahman. Berarti murid Abah jadi ikan hidup. Ajak tuh mereka. Tapi jangan jadi ikan asin. Dikasih jilbab untuk masuk ini, ikut. Nah, ikan asin tuh. Nah, jadi sekarang waktunya Anda menyelamatkan orang. Selamatin tuh. Terserah, mau saudara kayak mau kawan, mau tukang es nong-nong kayak mau apa. Tiba-tiba kan mereka itu sebenarnya Ibu nyari ilmu ini. Ini dicari ilmu ini. Berapa banyak orang pengen nyari mursyid. Mursyid itu yang gimana sih? Gitu. Saya bilang di sini bisu nggak bisa ngomong, ada guru. Tapi nanti Anda keluar dari sini, kapan Anda bertemu saudara, kapan bertemu siapapun, pasti murid Abah akan bisa ngomong toreko. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, karena waktunya Anda menyelamatin orang. Jangan pengen selamat sendiri. Tapi orang yang pengen diajak, dia nentang, ya udah tinggalin. La ikroha bidin. Jadi nggak usah. Kalau dia kalau bisa masuk toreko, apa tuh toreko? Jelasin. Ada talkin apa jelasin. Kalau mereka cuek, ya udah ngapain? Capek-capek kita ngomong, bener nggak? Terus istiqomah, murid Abah, jangan goyah. Siapa mursyid kita? Siapa yang menyelamatkan dunia akhirat? Abah Guru hadir nggak? Abah Guru selalu di hati kita nggak? Abah selalu bersama kita. Kenapa? Ada ilmu latifah di diri kita. Sadar di diri kita ada amanah Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.